pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Berapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru, yang berarti juga kita masuk ke tahun politik 2023. Dan puncaknya tentu di awal 2024, yaitu dengan pemilu. Dan 2023 diprediksi akan, kalau Pak Jokowi bilang hangat, tapi saya bisa bilang akan panas. Karena pertarungan 17 partai politik yang akan memperebutkan suara pemilih dan juga para capres atau calon presiden dan cawapres yang diperkirakan lebih dari 2. Melihat kekuatan-kekuatan yang muncul sekarang. Tapi panasnya itu sudah mulai terasa dari sekarang. Presiden sendiri 2 kali mengingatkan tentang Bawaslu supaya mengawasi para capres nanti yang membawa politik identitas. Tentu saja ini jadi perdebatan ramai di publik. Apa salahnya politik identitas? Kata yang nggak setuju. Bukankah di mana-mana di dunia ini ya itu politik identitas, walaupun di Amerika pun ya liberal atau yang konservatif itu identitas. Bahkan ada di dunia partai yang rasial malah. Dan di kita sendiri juga bukan tidak ada politik identitas dari dulu. Dan tentu saja ini akan perdebatan dan ada yang menganggap bahwa ini salah satu usaha saja dari menjegal Anies Baswedan untuk menjadi presiden. Karena di lain itu juga disorot bahwa Anies mencuri start dan sudah kemana-mana. Dan kemudian juga dianggap kampanye di wilayah terlarang, yaitu di rumah ibadah atau masjid. Dan tentu saja juga terlarang lagi kampus atau sarana pendidikan. Kita awali dengan pidato Presiden tanggal 17 Desember kemarin di Bawaslu yang mengeluarkan peringatan yang kemudian diulang lagi di IPMI Solo tentang politik identitas yang agak meresahkan beliau. Silakan. Salah satu faktor kerawanan di pemilu-pemilu, di pilkada-pilkada itu adalah soal politik identitas, politik sara dan hoax. Ini hati-hati mengenai ini. Hati-hati, kita ini beragam. Agama, suku, ras, beragam. Hati-hati kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan. Nggak usah ragu-ragu, segera peringatkan. Panggil, pasti grogi. Bawaslu dan KPU bisa membuat aturan yang jelas, yang rinci, dan efektif. Ini mumpung Pak Ketua KPU juga di sini. Harus membuat aturan yang rinci, yang jelas, dan efektif. Aturannya jangan banyak tafsir. Ya. Apa sih? Buat aturan yang gamblang, yang jelas. Sehingga kalau memberikan peringatan juga jelas, kamu salah karena ini. Jangan ditafsir yang aneh-aneh. Jika
doknya itu jelas. Ini salah, dok. Udah. Sekali lagi kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik sara. Jangan berikan ruang apapun kepada ini. Ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Baik pemirsa, sangat jelas peringatan dari Presiden. Karena itu malam ini tema kita, dosakah politik identitas? Ganjalan untuk Anies. Saya mulai dengan Evi Query. Terima kasih Bang Karni, saya dapat kehormatan yang pertama. Mestinya filosof ini yang dapat kehormatan pertama. Atau saya ini ya, serahkan aja sama Bang Ruki. Baik, ada beberapa pernyataan Presiden dalam forum itu terkait dengan hoax. Kita setuju, selesai. Hoax itu kan memang kabar bohong, mungkin juga ada fitnah, dan macam-macam. Ada juga sara, oke itu mungkin juga kita selama ini memang wilayah itu jangan kesentuh. Tapi yang harus menjadi perhatian kita semua yang harus jelas didefinisikan, tidak gebyah-uyah. Politik identitas, semua identitas ketika masuk arena politik dianggap salah. Ini saya kira kita harus diskusi panjang soal ini dan harus detail. Sebelum KPU bikin aturan-aturan yang terkait dengan itu, kita ingatkan juga jangan membuat aturan yang membuat demokrasi tidak bisa terekspresikan dengan baik oleh para pelaku-pelaku atau pemain-pemain yang ikut terlibat dalam pesta demokrasi nanti. Menurut saya yang pertama dalam konteks identitas ini Tuhan secara sengaja mengumumkan kepada hambanya, wahai manusia, aku ciptakan kalian ada laki ada perempuan. Ditegaskan lagi, saya menciptakan kalian bersuku-suku bangsa, berbagai macam identitas. Tapi Tuhan memerintahkan saling mengenallah di antara mereka. Jadi memang secara alamiah itu identitas memang kehendak Tuhan. Tuhan tidak mau menciptakan keseragaman. Jadi dunia ini menjadi indah, menjadi ramai, menjadi unik, menjadi nikmat ya, karena beragam identitas. Itu secara teologis. Secara sejarah bangsa Indonesia ini merdeka, dimerdekakan oleh berbagai macam identitas. Dimerdekakan, diperjuangkan menjadi suatu negara bangsa yang kemudian kita menemukan satu rumusan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka tapi Tunggal Ika. Nah, pertanyaan dalam konteks ini adalah identitas yang seperti apa yang dilarang? Politik identitas yang seperti apa yang dilarang? Menurut saya, identitas yang menghancurkan atau saling menghancurkan. Apapun identitasnya. Apakah identitas kesukuan, kesuku bangsaan, identitas dalam bahasa, identitas dalam agama dan yang saling menghancurkan itulah yang tentu saja kita akan sepakat. Tapi ketika misalnya kita masuk dalam wilayah politik, ada satu identitas yang kita pakai. Karena setiap orang itu dimensi identitasnya banyak, saya punya identitas banyak. Ya orang NU, ya Muslim yang santri, bukan Muslim agama, abangan. Muslim santri, kemudian berpartai, di partai, dan seterusnya dan seterusnya.
Alumni ini, alumni itu, ini juga identitas. Lalu pertanyaan itu tadi, mana identitas apa yang menghancurkan? Ketika misalnya agama yang selama ini mungkin konotasinya ke sana, dan ini pada umumnya orang merujuk pada kasus Pilkada DKI. Ada mereka mengistilahkan ini politik identitas berbasis agama. Pertama yang harus dipahami, terutama Islam adalah identitas agama kami. Di dalam Islam mengajarkan Islam adalah toleran, Islam adalah menghormati hak asasi, Islam adalah rahmatan lil alamin, Islam adalah ukhuwah bersaudara, Islam adalah menghormati, Islam adalah agamamu, agamaku, agamaku, agamamu, pekerjaanmu, pekerjaanmu. Pokoknya intinya baik-baik. Nah, yang mana? Ini pertanyaannya. Ketika agama yang digunakan yang dianggap membawa identitas keagamaan yang salah. Contoh misalnya, ketika saya mendalil di dalam undang-undang, di dalam Pancasila itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian saya menarasikan Pancasila sila yang kesekian atau yang kelima, gitu ya. Itu ada di dalam Islam. Innallaha ya'muru bil adl. Allah memerintahkan kita berbuat adil. Nah, kita bawa ke ranah politik. Apakah ini salah? Apakah ini membawa politik identitas yang salah? Menurut saya justru ini melegitimasi, ini memperkuat kebangsaan kita, memperkuat Pancasila. Nah, di sini. Nah, oleh karena itu orang-orang yang membawa, yang terus-menerus membawa atau mengeksplor atau mengeksploitasi atau apapun namanya, politik identitas itu bahaya. Ini nanti dulu, itu harus jelas dulu. Jangan kebiau ya. Apalagi kalau ini dikonotasikan kepada Anies. Yang ini kemudian ditarik pada kasus Jakarta, Pilkada Jakarta. Yang membawa politik identitas agama awal mual bukan Anies. Anies sebetulnya sama sekali tidak membawa itu. Tapi justru Ahok. Karena mengutip ayat Al-Maidah itu. Sebetulnya di situ. Dan terbukti dia salah. Ada fatwa MUI salah. Masuk penjara. Ini sebetulnya. Nah, tapi ini kemudian dialamatkan kepada Anies. Jadi ini sebetulnya salah. Adapun ada masyarakat pendukung Anies ketika itu ya membawa simbol-simbol keagamaan itu iya. Tapi jangan lupa ini bukan aksi. Ini bukan sebab. Ini adalah reaksi akibat. Jadi yang terjadi di sini adalah hukum kausalitas. Ada penyebab Ahok. Sebelum dia mengutip ayat, memang ayat yang dikutip itu di dalam Islam sendiri kontroversi, tafsirannya bisa macam-macam. Tapi sebelumnya rakyat mungkin sudah muak mendengarkan mulutnya yang tidak sekolah gitu kan. Dan seterusnya. Nah ini kemudian berlanjut pada dia mengutip ini yang membuat umat Islam marah. Tapi ini kemudian kok yang dijadikan bahkan dikasih cap politik identitas atau bapak politik identitas itu Anies. Di sini meskipun saya dulu tidak mendukung Anies, Ahok karena partai kami di Ahok dan saya tahu persis proses di dalam situ karena memang saya ikut di situ, saya tidak rela, hati saya menolak, pengetahuan sedikit saya tentang Islam menolak. Ini orang banyak sekali yang tidak proporsional. Memberi cap kepada Anies kok politik identitas. Ini saya sebut dhalun mudhillun, sesat dan menyesatkan. Ini menggunakan teori ketika sesuatu salah itu disampaikan terus-menerus seolah-olah itu menjadi kebenaran. Teori itu kayaknya dipakai oleh banyak orang. Nah oleh karena itu kita harus ada yang mengklarifikasi. Saya termasuk yang mencoba. Ayo kita dudukkan persoalan ini. Kita dudukkan.
Sehingga ketika kita bicara soal politik identitas, konotasinya tidak langsung dicapkan kepada dia. Dan politik identitas yang harus kita pahami adalah identitas masuk ranah politik, identitas yang menghancurkan yang lain. Padahal identitas yang ada ini harus kita saling kenali, kita saling mengerti, kita saling memahami, dan kita di situ saling menolong, berbau-membau di antara berbagai macam identitas bangsa ini untuk kejayaan, untuk kemuliaan, untuk kemajuan Indonesia. Saya kira di situ, Bang Garni. Baik. Bagaimanapun dari Pak Effendi suaranya tidak mendukung. Ya, harus didefinisikan secara jelas, jangan gebiak-uya. Definisinya apa identitas? Saya kira itu. Nah ini sumbangan Bung Rocky ini. Apakah kalau orang Minang memilih gubernurnya dari Minang juga, apa itu politik identitas? Orang Manado memilih gubernurnya juga dari Manado. Jadi belum jelas. Saya minta penjelasannya dari politisi PDI Perjuangan, Arya Bima. Terima kasih Bang Karni. Saya akan mulai dari kesepahaman kita tentang politik identitas. Sebenarnya bangunan narasi kebangsaan kita sejak bangsa ini ada itu kesepakatan kita lebih pada narasi membangun kebersamaan di dalam berbagai identitas yang berbeda, yaitu politik kebangsaan, atau kita kumpul bareng-bareng menjadi satu bangsa ini dengan menggunakan dalam hal ini adalah mempertajam perbedaan-perbedaan kita atau identitas kita. Identitas kita itu secara horizontal jelas ya. Saya Jawa ya kan. Kemudian ada Batak, ada Sunda, ada Minang ya kan. Kemudian juga ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha ya. Kemudian juga dari bahasa, dari berbagai macam identitas yang sebenarnya alat pembeda dari seseorang atau kelompok terhadap orang lain. Ini sebenarnya hal yang penting kita batasi dulu, identitas itu apa? Identitas adalah ciri seseorang atau kelompok sebagai alat pembeda dengan kelompok lain. Nah, kita syukuri bahwa identitas bangsa yang begitu multikultural ini, yang begitu beragam ini, sebagai satu anugerah. Perbedaan kita ini sebagai satu yang harus kita syukuri karena kita ini dengan identitas agama yang banyak, ya, dengan identitas suku yang banyak, dengan identitas bahasa yang banyak, sampai kulinernya, tariannya yang begitu banyak, ini adalah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anugerah dari Sang Yang Widi. Karena ada sebagian yang melihat bahwa kebinekaan ini adalah satu kutukan. Satu yang ingin seolah-olah perbedaan ini membuat ketidaknyamanan oleh satu kelompok. Itu ada yang demikian. Nah, saya teringat bagaimana waktu itu kesepakatan kita, kalau salah mau nanti dikoreksi ya. Pada saat Piagam Jakarta yang mana dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, itu kemudian dalam hal ini saya tegas saja KM Hasyim Asy'ari dengan Ki Bagus Hadikusumo ketemu dengan utusan wilayah timur yang sebagian besar adalah non-muslim, yaitu Maramis. Ada kalimat yang sangat indah.
yang saya baca buku dari AB Kusumo, resume sidang BPUPKI dan turunannya ya, catatan-catatan di belakangnya. Kalimatnya kurang lebih gini. Maramis bilang, kami memahami betul kenapa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam itu menjadi sila di dalam dasar negara Pancasila. Kami mengerti betul kenapa ada 7 kata itu, kurang lebihnya begitulah. Karena memang umat Islam di Jawa ini dan Sumatera itu sebagian besar adalah memeluk agama Islam dan wilayahnya itu ya wilayahnya mayoritas yang dihuni umat Islam. Satu yang saya menggelitik betapa identitas yang heterogen, yang majemuk ini tetap membawa semangat multikulturalisme. Tapi kami dari wilayah timur yang sebagian besar adalah non-muslim atau tidak beragama Islam, dengan dicantumkannya 7 kata itu, apa berarti kami ini tidak akan diikut sertakan menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang lebihnya begitulah. Dia tidak menolak 7 kata. Dia tidak menolak sila 1 dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Tapi cara penyampaiannya dengan dicantumkannya 7 kata itu, kami yang dari wilayah timur ini tidak ada mayoritas Islam. Jadi kalau 7 kata itu tidak dicoret kira-kira, wilayah Pancasila NKRI dengan 7 kata itu mungkin hanya Jawa dan Sumatera itu. Tambah tempatnya Kang Fakhri di NTB itulah. Kang Fakhri kalau ke NTT pakai visa gitu. Papua mungkin tidak akan balik ke kita. Karena Belanda juga menggunakan sistem ini. Karena syarat negara itu ada wilayah, ada umat dan ada pemerintahan. Nah, tetapi cara diplomasi menyampaikan hal yang sangat sensitif. Kami memahami betul dan mengerti betul kenapa 7 kata itu dicantumkan. Karena itu keyakinan umat Islam yang mayoritas ada di Jawa dan Sumatera kurang lebihnya gitu. Nah, kenapa Kiai Hasyim Asy'ari dan Ki Bagus dari kelompok agamis muslim waktu itu akhirnya bisa kan ke istiqoroh itu Kiai Hasyim, Ki Bagus sebagai seorang Muhammadiyah langsung rasional mencoret 7 kata itu beserta turunannya. Ini identitas dalam rangka penguatan terhadap negara kesatuan. Politik identitas yang memperkuat kebangsaan. Kemudian ada tuntutan dari Aceh soal keadilan sosial. Papua merdeka itu yang salah tuntutan merdekanya. Tetapi alasan mengapa tuntutan merdeka bahwa ada eksploitasi di wilayah Papua untuk kepentingan pembangunan di Jawa yang dituntut tidak adil. Ya. Yang masyarakat Aceh menuntut otonomi khusus karena mungkin juga dirasa tidak adil. Ini adalah perjuangan atas dasar identitas untuk menuntut keadilan sebagai wilayah atau negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak salah. Masyarakat Dayak menuntut karena eksplorasi sumber daya alam kayunya yang dipotongi yang hanya untuk pembangunan di wilayah Jawa. Itu adalah tuntutan-tuntutan keadilan di dalam politik identitas demi penguatan terhadap negara kebangsaan. Maka dijawab dengan pembangunan Jokowi dengan Indonesia sentris infrastruktur untuk interkoneksitas supaya resources kita ini bisa lebih produktif untuk keadilan sosial yang teknokratik. Saya melihat ini yang namanya politik identitas dalam arti hal yang fundamental yaitu perikemanusiaan yang menuntut adanya rasa keadilan yang itu semua menjadi sesuatu dalam kaitan kita sebagai bangsa yang multikultur yang membuat aspek kebangsaan kita. Dan wong Jawa saja ya sadar bahwa pembangunan nggak bisa Jawa sentris.
Ya harus NTB juga harus terlibat, Papua harus terlibat, Aceh harus terlibat. Maka pada saat dibangun jalan tol Bakauheni Aceh, sangat paham karena ini Indonesia. Dan kalau itu tuntutan masyarakat Papua, masyarakat Aceh, masyarakat Sumatera, masyarakat Kalimantan, sangat bisa dipahami dengan tuntutan mungkin orang Dayak, orang Papua, orang Aceh, orang Minang sangat paham. Ini tidak dalam kaitan politik identitas yang negatif. Terus dari mana negatifnya? Yang jadi masalah politik identitas menjadi negatif pada saat politik identitas ini dijadikan sebagai satu alat saja. Dijadikan sebagai sarana kerakusan kekuasaan untuk mendapatkan posisi dengan cara-cara yang mengglorifikasi perbedaan-perbedaan yang Islam menggunakan seolah-olah karena keislamannya itu saja dia perlu mendapatkan kekuasaan. Yang Kristen merasa ini daerah Kristen lebih penting dipimpin oleh orang Kristen. Yang di Hindu Bali merasa ini wilayah Hindu Bali, maka orang Hindu yang paling tepat memimpin Bali. Dan akibat dari penggunaan politik identitas yang digunakan sebagai cara yang kadang entah dampak atau ekses, Bung Rocky bisa tanya, bisa tahu nih. Ini dampak atau ekses yang biadab, ya kan? Biadab nih. Yang kadang yang beda identitas agamanya itu kemudian didiskriminasi. Ya. Saya katakan dimanapun ini, ya. Mau yang di daerah mayoritas Kristen, yang mau daerah Hindu, mau daerah Islam. Ini menjadi sesuatu yang akhirnya tidak ada kaitannya juga setelah dia dapat kekuasaan. Ya. Apakah kaitannya akan lebih memakmurkan umat Islam setelah dia akan dengan menggunakan Islam itu mendapatkan kekuasaan? Setelah mereka menggunakan Hindunya, juga orang Hindunya akan makmur? Atau dengan menggunakan Kristennya, orang Kristennya akan makmur? Tidak ada kaitan juga. Atau mendulang dengan Dayak pilih Dayaknya terus Dayaknya akan makmur. Karena politik identitas ini adalah sesuatu cara yang menegasikan rasionalitas kita dalam sistem demokrasi kita. Itu aja. Ini yang terjadi. Nah, terus bangunan kita mau berhidup berbangsa, bernegara bareng-bareng ini kan dirusak. Ya. Politik identitas dalam rangka itu digunakan dalam mewujudkan keadilan sosial, it's okay. Dalam mewujudkan cara-cara berkemanusiaan dan berkebudayaan, okay. Di dalam rangka memperkuat persatuan, okay. Kalau begitu saya merdeka. Yo jangan, udahlah alasanmu apa? Alasannya dibereskan, kamu tidak merdeka. Persatuan Indonesia. Jadi bedakan Bung Karni, antara politik identitas sebagai suatu keinginan menuntut keadilan, menuntut adanya suatu bentuk kemanusiaan yang lebih merata. Ya. Tuntutan sosial, tuntutan ekonomi, minta BBM satu harga, wajar. Ini Papua kenapa BBM-nya harganya 3 kali lipat? Kenapa hari ini harga daging di Aceh jauh lebih mahal daripada Jawa? Kami orang Aceh minta, bisa. Katanya satu kesatuan ekonomi, bisa. Ini pakai identitas Aceh. Begitu juga orang Dayak gitu. Saya tidak melihat hal-hal yang sebenarnya awalnya politik identitas itu negatif. Termasuk di dalam perumusan dasar negara kita. Itu didasarkan atas kesepahaman. Bangsa ini adalah multikultural. Bangsa ini adalah perbedaan yang harus dijunjung tinggi dan saling menghargai. Ada toleransi, ada pluralisme yang harus kita jaga. Atau mau kita obrak-abrik dengan politik identitas? Mari, sahkan saja. Tidak benar Pak Jokowi ngomong itu. Gunakan politisasi agama, gunakan politisasi suku, gunakan politisasi identitas primordial kita ini untuk mendulang kekuasaan di daerah masing-masing. Begitu, mau begitu? Saya kira tidak Bung Kani, karena di dalam berdemokrasi kita itu
adalah cara di dalam memperkuat aspek kebangsaan kita. Demokrasi kita harus lebih memperkuat aspek nation state kita. Ada kurang pincang-pincangnya? Mungkin. Ada kurang-kurangnya? Mungkin. Tapi jangan dirusak proses untuk membentuk kesadaran kita sebagai bangsa ini hanya dengan 5 tahunan dulu dapat jabatan dulu. Gitu. Jadi menurut saya politik identitas dalam pengertian elektoral, dalam pengertian di dalam proses mengejar kekuasaan itu adalah suatu yang salah dan dampak atau eksesnya bisa biadab. Polarisasi ini berakibat konflik horizontal yang saya mungkin dengan Bang Fakri sudah bisa nongkrong ngopi bareng, yang Aguan sama Anies sudah bisa bereskan soal reklamasi, yang bawah belum beres. Ini fakta, ya kan? Kita elit ini begitu habis debat, habis kampanye, bisa nongkrong bareng. Yang di bawah terpolarisasi, ya kan? Kenapa kita nggak bisa ngitung ekses itu? Mendingan nggak usah kita kerjakan deh. Karena kematangan politik rakyat dan kematangan politik elit ini, demokrasi nggak bisa langsung seperti yang diharapkan Bung Rocky. Dia sebagai pengamat silakan aja ngomong, kita dengarkan. Tapi dalam buat keputusan kita konteks dan kontennya selalu kita perhitungkan, ini memberi penguatan kepada aspek kebangsaan kita enggak? Karena kita hidup tidak bertujuan untuk berdemokrasi. Kesepakatan kita 17 Agustus, kesepakatan kita 18 Agustus adalah bagaimana membentuk negara kebangsaan. Yang selalu saya katakan, nation and character building, maka Bung Karno ngomong sosionasionalisme dulu, baru sosiodemokrasi. Dalam pengertian sosiodemokrasi tidak hanya demokrasi politik, tapi demokrasi yang wujud kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan negara kebangsaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu pertanyaan sederhana dari saya, Pak Epi. Pak Arya Bima. Seorang pejabat kita mengatakan, kalau bukan orang Jawa, jangan bermimpi jadi presiden. Itu politik identitas atau bukan? Politik identitas yang itu tidak benar dalam narasi kebangsaan kita. Tidak benar. Mau orang Jawa, mau orang Sumatera, mau orang Papua, citizenship, setiap warga negara punya hak yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Tidak benar. Sejak proklamasi yang sebelumnya adalah Sumpah Pemuda, kita sudah sepakat bahwa politik kebangsaan kita itu adalah citizenship. Mau suku apa, mau agama apa, mau etnis apa, semua punya hak yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi kalau di sini ini orang Jawa yang pasti harus jadi presiden dan itu dijadikan sebagai narasi untuk mendulang elektoral. Katakanlah gini, saya tidak setuju kalau orang melarang atau tidak setuju dengan Anies karena dia orang Arab. Gue gak setuju. Kalau itu orang PDI yang kampanye, pasti Ibu Mega akan menegur karena tidak sesuai dengan prinsip daripada ideologi yang kami yakini itu Pancasila. Baik, Pak Arya Bima. Sekarang giliran Egy Sujana. Terima kasih Bang Karni. Udah lama kangen gak jumpa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kami bukan pendukung Anies. Konstruksi berpikir itu amat penting dalam menilai masalah politik identitas. Saya merumuskan berpikir adalah kemampuan kita membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Ketika kita membedakan yang sama dan menyamakan yang beda, itu tidak berpikir. Maka dari pembicaraan yang ada, belum ada yang membahas pidato Jokowi. Yang intinya ada 3 tadi. Melarang keras politik identitas,
berdampak kepada sara dan hoak. Dalam cara berpikir itu, teori saya ada namanya Osjubedil. Objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Os itu wilayah logika. Jubedil wilayah moral. Jadi antara logika dan moral harus termuat menjadi satu hukum. Tanpa itu nggak bisa disebut hukum. Omongan presiden itu hukum. Bahkan memerintahkan ke Bawaslu, KPU, supaya memerinci dengan jelas. Maka didekati dengan pendekatan logika dan moral tadi, pernyataan-pernyataan Jokowi berpotensi jadi tidak benar. Karena benar adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Pernyataan-pernyataannya tadi tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan yang diuraikan dengan Mas Bima tadi bertentangan. Bahwa identitas itu ciri dari seseorang, karakteristiknya atau komunitasnya, budayanya. Buat saya identitas itu penjelas. Identitas adalah penjelas jati diri siapapun, komunitas apapun. Maka bertentangannya adalah ketidakbenarannya sebagai given. Saya orang Sunda, USA, orang Sunda asli. Ya. Iya, bapak saya Pemanukan, ibu saya Sumedang, Sunda asli. Ada yang campuran janda kan, Jawa Sunda, kita enggak. Ya. Maka itu given, saya enggak minta jadi orang Sunda. Agama juga begitu. Golongan, ras juga begitu. Mana mau si Ahok pilih Cina gitu, enggak, dia enggak milih. Anies pilih Arab, dia enggak milih, itu given. Nah, bagaimana melarang identitas seperti itu? Kan tidak bisa. Jadi dengan segala hormat saya dengan presiden, pernyataan Anda itu enggak benar dari segi logika berpikir gitu loh. Kalau kita menggunakan akal, sehat, kalau Rocky bilang. Kalau saya istilahnya adalah logika tadi yang masuk akal. Maka untuk itu, bangunan kita dalam membangun politik identitas, antara logika dan moral tadi yang saya bangun dalam pengertian Osjubedil, itu harus dibangun dengan kedisiplinan rohani dan etika situasional. Orang yang berdisiplin secara rohani, maka pendekatannya iman dan takwa. Wujudnya menjadi orang yang memegang teguh pendirian istiqomah. Etika situasional itu mensikapi keadaan-keadaan yang penuh dengan kearifan. Karena dalam perspektif surat Al-Balad di Al-Quran, itu mulai 17, 18, 19, 20 ayatnya, orang-orang yang bercirinya beridentitas yang beriman kepada Allah, masuk golongan kanan, disebut golongan kanan. Yang bertentangan dengan identitas yang beriman, yang kafir, yang munafik, itu golongan kiri. Jadi memang itu sudah given, sudah sunatullah. Lalu bagaimana KPU Bawaslu suruh memerinci, melarang ini, melarang itu, apa yang mau dilarang? Nah, ini kan tidak bermaksud mendelegitimasi siapapun, tapi bagaimana cara berpikirnya gitu loh. Kita mau diarahin kemana dalam membangun bangsa ini? Kaitannya juga tadi, saya sedikit mengingatkan bahwa dalam Piagam Jakarta itu belum ada ketuhanan yang Maha Esa. Hanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam.
Bagi Anda tadi keliru, saya dengar ketuhanan yang Maha Esa. Bersedianya Ki Bagus Hadikusumo mencoret 7 kata dengan tawaran gagasan yang sangat fundamental. Melaksanakan syariat Islam itu bentuk fikih, syar'i. Tapi dikembalikan, oke, itu dicabut, dicoret, gantinya ketuhanan yang Maha Esa. Kembali ke tauhid. Jadi struktur ajaran Islam itu tauhid, ya, ilmunya, fikih untuk masalah hukumnya, kemudian tasawuf untuk akhlak. Jadi akidah syariah akhlak ditenggarai dengan sangat kuat, basisnya adalah akidah. Jadi justru blessingnya dengan dicoret 7 kata, maka beridentitas sangat jelaslah negara Republik Indonesia. Pasal 29 ayat 1 menyatakan negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa diabadikan di sila pertama dan dijelaskan lebih jelas di mukadimah alinea ketiga. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Siapa yang harus berlakukan? Presiden dan DPR. Pasal 5 ayat 1 sebelum amandemen. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah diamandemen, pasal 5 ayat 1 tetap hak presiden dan DPR-nya dipindah ke pasal 20 dan 21 UUD 45. Tapi tetap substansinya yang berhak membuat hukum di negeri kita adalah presiden dan DPR. Maka pertanyaan seriusnya, sudah 7 kali kita ganti presiden. Sudah ribuan anggota DPR berganti. Tapi substansi berlakunya hukum-hukum Islam ini belum terjadi secara kenegaraan kita. Nah, itu juga satu harus dilihat sebagai pengkaburan satu identitas. Bahkan terjadi pemberangusan dalam hal-hal tertentu yang membuat kita menjadi bisa nanti generasi ke depan tidak beridentitas, bisa jadi. Saya melihat dari sudut pandang pendidikan, sampai hari ini bangunan sekularisme itu tetap dikukuhkan. SD, SMP, SMA, universitas di bawah Kementerian Pendidikan, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN atau UIN di bawah Kementerian Agama, jurusan akhirat. Ini kan terpisah sampai hari ini. Bagaimana bangsa Indonesia mau didik sesuai dengan tentang undang-undang dasar kita mengenai masyarakat kita harus beriman dan bertakwa. Terjadi kontradiksi yang tidak sesuai. Dan terus penggerusan itu kita lihat pelajaran agama diganti budi pekerti atau apa yang membuat kita menjadi tidak beridentitas yang jelas. Karena logikanya. Budi pekerti tidak beridentitas. Tapi kan nggak menghilangkan apa menghilangkan pelajaran agama. Tidak menghilangkan agama dan budi pekerti. Ya. Saya kira itu lebih pas dalam konteks keindonesiaan kita, Bung. Ya pas kan menurut Anda. Enggak, maksud saya yang Islam, yang Kristen, tapi identitas bangsanya adalah budi pekerti. Anda nggak paham agama kalau begitu. Agama itu kalau Islam, akidah, ya, syariah, akhlak. Akhlak itu budi pekerti. Udah including. Gitu loh. Sudah, ini bukan pengajian, kita lagi bicara ini. Ya, saya kan boleh berkomentar karena Anda berkomentar di depan saya. Tapi poin pentingnya adalah. Poin pentingnya tadi. Kembali kepada Presiden Jokowi yang kita hormati sebagai presiden kita semua. Itu janganlah membuat narasi-narasi yang logika kita susah nerima gitu loh. Kok kita disuruh nggak beridentitas, bagaimana coba? Yang nggak boleh itu
politik memasukkan identitas. Ijazah palsu, orang tua palsu, itu yang nggak boleh gitu menurut saya. Ya cukup. Ya udah, ya kalau udah kira gini nggak boleh. Mesti kalau bicara yang benar harus benar gitu loh. Ya, itu pemikiran. Terima kasih Bang Erdi. Pemirsa, kita hidup di masyarakat yang melabeli kita dengan warna kulit, agama, gender, bahkan etnis. Semua itu memecah belah kita. Namun dengan itu pula kita menemukan kebanggaan terhadap identitas kita. Logan Browning, aktris Amerika. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Menarik topik ini diangkat oleh Bang Karni dan YLC. Setelah kita mendengar pidato Presiden yang mengingatkan tentang bahaya politik identitas. Memang sih problemnya Presiden karena dia tidak punya juru bicara resmi untuk menjelaskan gagasan-gagasan di balik kecemasan itu. Dan tadi sebagian sebenarnya hal-hal prinsipil sudah diungkapkan ya oleh Gus Coy. Itu dalam perspektif agama ya. Karena kan semua harus dikembalikan kepada pertanyaan apakah identitas itu masalah atau tidak gitu. Dalam perspektif agama itu Tuhan yang menciptakan identitas. Sebab Tuhan langsung atau tidak langsung menginspirasi banyak agama gitu. Tuhan yang menciptakan suku, ya tadi udah dibaca ayatnya oleh Gus Coy tadi. Saya bahasa Arabnya apal itu Gus Coy, ya. Meskipun bukan santri ini. Santri juga sebenarnya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi sesungguhnya kalian diciptakan dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, adalah untuk saling kenal mengenal. Jadi sebenarnya itu tidak ada masalah lagi soal itu. Yang menarik sebenarnya kenapa kita persoalkan gitu. Bung Egy misalnya tadi mengatakan itu harus tidak boleh dipersoalkan. Gitu. Nah jadi sebenarnya begini kan ceritanya ini. Menjadi Indonesia ini oleh banyak orang disebut keajaiban. Gitu. Saya kebetulan tadi sore ada bedah buku Robert Elson, seorang sejarawan dari Queensland, ya, University of Queensland. Bukunya diterbitkan oleh Cambridge University, The Idea of Indonesia. Jadi sebenarnya itu kalau kata tulisan Elson itu orang tuh masih kagum dengan bagaimana Indonesia ini bisa menjadi sebuah bangsa. Karena ini bangsa yang rumit, lebih rumit dari bangsa lain. Latar belakangnya
ya, identitasnya, agamanya, dan begitu banyak hal yang sebenarnya tidak memungkinkan kita menjadi sebuah bangsa atau sebuah negara atau lahirnya identitas baru sebagai bangsa yang disebut dengan bangsa Indonesia. Itu banyak orang yang takjub begitu. Bagaimana ini bisa sampai? Nah, banyak teorinya kan. Dan salah satu teori yang disebutkan di situ adalah lamanya kita memiliki perasaan senasib akibat dari kolonialisme. Sehingga kita betul-betul mencari titik temu, ya, dan titik temu itu sebenarnya belum selesai, gitu. Jadi Elson kira-kira agak menjelaskan bagaimana keinginan para pendiri bangsa itu, dan dia menyebut secara khusus para pelajar yang ada di negeri Belanda dan di Eropa secara umum, menemukan kata bangsa Indonesia, dan kemudian bagaimana mereka-mereka yang bersekolah di Timur Tengah mengajak Islam, ya, dalam rumpun bangsa baru yang bernama bangsa Indonesia itu. Itu suatu ikhtiar yang luar biasa dan sangat mengagumkan begitu. Sehingga kita betul-betul bisa mengintegrasi dua arus besar yang biasanya tidak ketemu. Nah, maka setelah dia ketemu, dikritik juga bahwa sebenarnya tahun 42 ketika sebenarnya kita masih lagi mencari jalan begitu, berdiskusi, tiba-tiba Jepang masuk ke Indonesia, ya kan, dalam perang Pasifik, lalu 45 Jepang kalah dalam perang Pasifik, sebelumnya Belanda sudah pergi, dan Belanda sendiri punya ide lain tentang Hindia lokal. Dan akhirnya kita berdiskusi secara cepat. Kita ingat Bung Karno memang dituduh terlalu dekat dengan Jepang, tapi Bung Karno hanya Jepang yang memberikan peluang bagi kita untuk membentuk panitia kemerdekaan, Dokudutse Junbi Chosakai. Nah, lalu kemudian debat-debat itulah yang melahirkan rumusan Pancasila, yang kemudian dianggap sebagai bersatunya seluruh gagasan-gagasan besar dalam bangsa Indonesia, khususnya Islam dan nasionalisme, dalam satu rumusan yang luar biasa, termasuk setelah Piagam Madinah dan seterusnya. Maka lahirlah identitas kolektif. Nah, ini Pak Egy, perbedaannya dengan Pak Egy. Kita ini sudah punya identitas kolektif. Dan identitas kolektif ini adalah nasib kita, ya. Karena kita berada di sini gitu. Sementara identitas lainnya itu misalnya agama itu adalah pilihan. Karena orang boleh memilih. Kalau Indonesia, negara bangsa ini adalah nasib kita sudah berada di sini. Nah, makanya kemudian lahirlah pasal 27 Undang-Undang Dasar, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Tidak boleh ada diskriminasi. Lahirlah undang-undang anti diskriminasi ras dan etnis. Dihukum bagi mereka yang melakukan tindakan diskriminasi. Nah, maka yang ingin kita cegah sebenarnya sekarang ini adalah identitas yang diskriminatif itu menjadi sebab bagi kita di dalam berpolitik ini gitu loh. Misalnya kita mengatakan jangan pilih dia karena agamanya tidak sama dengan kita. Ini tidak boleh. Jangan pilih dia karena sukunya tidak sama dengan kita. Itu tidak boleh. Gitu. Karena kita sudah masuk ke dalam keluarga besar negara bangsa. Sebenarnya kalau eksperimen lokalnya itu udah luar biasa. Karena di tingkat lokal itu ada masyarakat yang mayoritas muslim dipimpin oleh yang non-muslim. Masyarakat mayoritas Kristen dipimpin oleh yang muslim. Dan seterusnya lah, apalagi kalau jajaran-jajaran non-elected official itu sudah banyak itu. Ini sudah luar biasa ini. Yang belum memang tinggal tingkat presiden. Tapi saya mengatakan tidak ada halangan sebenarnya di tingkat presiden tidak ada diskriminasi. Undang-undang dasarnya tidak ada diskriminasi. Undang-undangnya juga tidak ada diskriminasi. Makanya saya akan mengkritik, ini saya mohon maaf nih Bang Karni agak saya persingkat. Makanya saya mengkritik. Kenapa kita tidak memfasilitasi perdebatan ide? Padahal sebenarnya konstitusi itu mengatur agar perdebatan ide ini yang diperpanjang. Kenapa ada muncul pasal 6A dalam Undang-Undang Dasar bahwa seorang calon presiden misalnya
tidak bisa menang kalau dia tidak mayoritas di popular vote dan mayoritas di electoral vote berbasis provinsi dengan perolehan 20% pada provinsi yang dia menang. Kenapa itu muncul? Karena konstitusi mendorong lebih banyak kandidat. Makanya saya mengatakan secara teoritis ada sistem primary di dalam konstitusi kita. Nah, kenapa primary tidak diselenggarakan? Kenapa dari tanggal sekarang ini setelah 17 partai politik sudah ada sampai tanggal 7 dan sampai 3 September 2023 tidak ada aturan yang jelas tentang misalnya bagaimana mengatur perdebatan calon presiden. Sehingga nanti perdebatan calon presiden yang sudah dikocok-kocok di belakang layar oleh segelintir orang, hanya 2 orang atau 3 orang, berlangsung hanya 70 hari. Sehingga nggak sempatlah dieksplor ide-ide yang disebut Bang Egy tadi itu. Supaya kita nuntaskan. Sebab memang ada yang tidak tuntas. Yang tidak tuntas ini kan begini. Di sebelah kiri orang mencemaskan sebelah kanan. Di sebelah kanan orang mencemaskan sebelah kiri. Di sebelah kiri orang mencemaskan Darul Islam, munculnya negara Islam. Di sebelah kanan orang mencemaskan negara komunis. Sepanjang jalan kita dari tahun 45 sampai sekarang ini itulah yang kita perangi. Ada perang kepada Darul Islam dan ada perang kepada komunisme. Karena dianggap komunisme melakukan pemberontakan. Kecemasan itu masih ada sampai sekarang karena konsepnya nggak tuntas. Ini memerlukan kecerdasan intelektual para pemimpin. Taruh di atas meja, suruh mereka berdebat tentang ini. Siapa yang di kepalanya yang beginian belum tuntas. Jangan pilih orang itu. Sebab dia akan mencemaskan anak bangsa. Suruhlah yang berdebat itu nanti yang jelas di kepalanya sudah tidak ada lagi masalah bahwa segala duduk perkara itu sudah diletakkan dan kalau ada masalah ini yang kita hadapi. Baru tenang warga negara. Tidak ada lagi yang ditakut-takuti. Kalau sekarang ini semua dicemaskan, semua ditakutkan. Yang kanan nakuti yang kiri nakuti yang kanan. Ini yang gak selesai. Nah sekarang mari kita ngambil jalan tengah. Nih maaf nih Bang Karni. Sebenarnya tafsir seperti inilah yang ingin diterjemahkan oleh Partai Gelora Bang Karni. Ini apa boleh buat ini. Gitu. Karena memang itulah yang menjadi persoalan kita sekarang. Pertengkaran elit tidak produktif. Kecemasan Bung Arya Bima, kecemasan Bung Effendi Khairi dan sebagainya tadi Bung Egy. Itu semuanya karena kita nggak letakkan ini di atas meja dan kita nggak berdebat soal ini. Baik, pilihlah. Itulah yang saya usulkan sebagai partai baru. Bang Karni, ada yang nyinggung soal saya. Identitas kolektif kita itu sudah sama. Kontrak sosial kita itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Lalu kenapa jadi beda? Enggak ada lah. Ya. Tafsir-tafsir di lapangan ya. Gimik-gimik di lapangan yang berbeda. Tapi Karena pilihlah. itu juga faktor sosiologis kan. Jadi Pancasila pasti ditafsiri seperti itu. Nah tafsir itu kan selama ini kita mengenal. Ada gramatikal, sesuai teks, ada sosiologis, ada historis kan begitu kan. Nah saya kira di lapangan ini soal tafsir. Soal kontrak sosial selesai Pancasila. Baiklah. Tapi apapun yang disampaikan Bung Fakhri saya setuju. Ini luar biasa. Ini memang betul. Kita harus selesai di situ. Karena itu pilihlah Gelora. Gak apa-apa. Yang baik kita ambil ya. Yang ambil Karena kita Abang setuju. tadi nyebut sedikit soal Anies Baswedan. Ini mumpung ada Nasdem. Tolong Anies Baswedan ditarik sedikit ke belakang. Ngomong soal ini dulu kita beresin. Boleh kita. Karena ya, gini, boleh. di lapangan itu ada masa emosional, ya kan? Yang pasti milih Anies Baswedan kalau dia di kanan. Dan pasti pilih Ganjar kalau dia di kiri. Ini sebenarnya dua-duanya masa cemas. Nah masa cemas ini ditenangkan dulu. Kalau proposalnya Gelora itu ada 2. 1, pemilihan legislatif dulu. Ya kan? Pemilihan legislatif dulu supaya capresnya jangan dulu ribut. Yang kedua 0% kalau mau. Nah itu proposalnya. 0% bagus Ya, itu. setuju. Sekarang kita ini sudah ada nomor Bang Karni, Partai Gelora nomor 7. Masa nggak boleh duduk di meja untuk mendiskusikan ini gitu. Jadi Bang Karni, soal Anies sejak tanggal 9 Agustus 1945 BPUPKI telah merumuskan lewat Partai Arab dulu, kakeknya beliau A.R. Baswedan, sudah melebur bangsa Arab itu jadi bangsa Indonesia.
Beda dengan bangsa Tionghoa, dia nggak bisa jadi bangsa Indonesia, dia WNI. Itu jelas, makanya yang Tionghoa kan ada double namanya. Ahok, ada Basuki, Sudono Salim, ada Lim Siliong. Gitu loh, nggak maksudnya ini soal Anies. Anies itu udah bangsa Indonesia, jangan disinggung soal Arab gitu loh. Nah, gini Bang Karni, Betul ini nggak, Bang ambigu, Bung Edi ambigu. Satu pihak dia melegitimasikan bahwa politik identitas dengan agama itu ada sesuatu yang tidak bisa ditolak. Satu pihak kalau ada yang menggunakan politik identitas menggunakan suku, dia nggak setuju. Harusnya dua-duanya nggak setuju, Pak. Karena itu sangat berdampak pada polarisasi dan diskriminasi. Anda salah persepsi. Heran ya. Gawat gitu kalau politisi begini gitu. Tanggal 9 Agustus 45 itu BPUPKI yang sudah merumuskan dan itu Soekarno yang ngomong. Bahkan sudah menjelaskan oleh Chu Enlai itu yang dari PM Cina itu. Bagaimana orang PPDIP nggak ngerti omongan Soekarno? Anies sudah bangsa Indonesia. Intinya bahwa politik identitas yang berdampak pada diskriminasi dan polarisasi itu tepat apa yang diomongkan oleh Presiden Jokowi. Siapa yang mau ngomong Harus diskriminasi? ditindak. Saya justru bersama Nah, kita. gini, Anies itu kan punya legacy tadi yang harus diselesaikan dulu. Bahwa dampak dari Pilkada DKI, entah tadi Bung Coy bilang ini adalah keinginan atau kehendak subjektif Anies, tapi dampak atau ekses dari Pilkada DKI yang memenangkan Anies, ini terjadi polarisasi, terjadi diskriminasi dengan menggunakan isu identitas agama. Nah, saya kira tepat kalau memang itu tidak dikendaki, harus ada di-clearkan dulu kayak clearing house gitu loh, Bang. Ya. Ya, clearing Sekarang house. kita bisa clearkan dengan tanggal 9 Agustus 45. Itu hasil sejarah bangsa, Bos. Bukan lagi legasi, sejarah. Gitu loh. Saya kira begini, Bang Kari sebentar. Kalau itu terjadi, dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat, dan masyarakat itu penduduk Indonesia, itu bukan lagi tugas personal seorang siapa, itu tugas pemerintah kita, tugas kita semua. Tugas pemimpin negara ini. Bahwa apa ada yang salah dikatakan oleh Presiden Jokowi? Bahwa Bang Joy, masyarakatnya. komentari apa ada yang salah dikatakan oleh Presiden Jokowi kalau dia melihat bahwa jangan gunakan politik identitas karena itu berdampak pada penguatan faktor-faktor disintegrasi. Ini yang kita diskusi. Identitas dalam pengertian politik identitas yang digunakan untuk mendulang elektoral. Ini yang bahaya. Ini yang sejak tadi kita Nggak ada yang bahaya Nggak begitu. ada yang bahaya untuk Kalau Anda mendulang. tinggal di Itali, Katolik lebih berdominasi bagaimana sih? Apa yang salah? Konsensus Nggak ada yang kita. bahaya. Kembalikan konsensus kita. Ya udah, kalau kayak gitu yang terjadi adalah politik diskriminasi, Yang utama, politik brother, yang membelah, brother politik Bima. yang bermusuhan. Brother Bima. Itu yang mau diinginkan. Kalau untuk mendulang suara, ya, itu nggak ada masalah. Yang menghancurkan Ya. kelompok lain, calon lain, ya, secara kemanusiaan, secara apa macam. Tapi untuk mendulang suara kita. Enggak, Bung berbagi- Joy setuju enggak Gimana? politik identitas seperti Pilkada DKI saat Anies menang kemarin, apakah bentuk politik identitas yang semacam itu yang Bung Joy inginkan? Begini. Tanya, ya atau tidak? Sebentar, mereka menggunakan itu, ya, itu bersifat reaksi, oke? Jangan dipotong hanya di sini. Kita Jangan berkata hanya yang akibat. adalah. Sebentar. Jangan. Ya kan? Karena Ahok yang ngomong sebelumnya- salah itu, karena Ahok yang sebelumnya ngomong tidak salah pernah itu pun It- juga akibat dari reaksi juga. Faktanya ada lah, Dia fakta adalah sosiologisnya penyebab. ada. Dia adalah penyebab. Itu yang diinginkan, bentuk kayak gitu. Saya kira cukup. Kita nggak debat soal Ahok lagi. Muhammad Kodari. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Egi, kita lagi ngobrol lagi bicara apa sih nih? Bicara soal rumah ibadah atau bicara bicara tentang bangsa, Bang, gitu. Kalau kita bicara rumah ibadah ya wajar dong kalau kita ngomong identitas agama. Kodari Islam ya di masjid, ya kan? Si Rocky Gerung mungkin Kristen, mungkin ya Bang, saya nggak tahu pasti ya Bang ya. Ibadah ke gereja kan begitu. Muslim. Nah Pak Jokowi ini kan Bang
lagi ngomong di Bawaslu. Bawaslu itu adalah institusi kenegaraan. Nah, saya nyambung dengan Bang Fahri dan Bang Arya lah. Ah, ini brother, Ketika Anda kita kan nanya bicara- saya. Belum selesai, belum. Baru di depan. Sebentar Bang, sebentar. Harus dijawab. Ya gimana mau jawab? Selesai juga belum. Iya, ojo ke susu Bang. Iya. Jadi kalau kita bicara Pilpres, maka kita bicara tentang, saya berusaha berbicara dengan gayanya Bang Rocky karena saya senang dengan gaya Bang Rocky. Nggak tahu seberapa mirip ini. Bicara tentang negara bangsa. Udah mirip belum? Tentang Indonesia gitu. Bukan tentang Islam atau Kristen. Begitu. Nah, ketika kita bicara tentang Indonesia, maka yang namanya identitas agama atau suku, ya, rumah ibadah atau pakaian adat itu bukan jadi kerangka. Abang justru salah di situ. Ketika bicara negara, abang bicara mengenai identitas-identitas yang sifatnya itu pribadi, ya. Sementara ketika kita bicara mengenai negara, kita bicara mengenai bangsa, Bang. Jadi menurut saya Pak Jokowi itu bicara pada forum yang benar dan dengan kerangka atau forum dengan koridor yang juga harus dibaca dalam koridor negara bangsa atau kebangsaan, kenegaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya mendefinisikan politik identitas itu adalah politik atau tindakan untuk melabel kandidat, ya, dengan ya label-label agama begitu ya atau suku untuk mendapatkan dukungan dan memenangkan pemilu, ya. Nah, kalau Pak Jokowi punya tafsir yang lain atau teman-teman punya definisi yang lain ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Kayak kita bikin skripsi aja kan kita bisa kutip istilahnya satu tapi definisinya ada 2 atau 3 atau 4 begitu. Dan akhirnya nanti penulis akan membuat rumusan sendiri. Anggap aja saya sedang bikin skripsi nih Bang. Jadi Abang sebagai penanggap atau sebagai dosen boleh gak setuju, tetapi ini definisi dari saya gitu ya. Iya boleh Bang, pembimbing Bang. Abang juga, abang tuh pembimbing kami, pembimbing saya, pembimbing Fahri. Walaupun maaf Bang, mohon maaf nih, murid abang nih partainya lolos, abang gak lolos partainya sebagai pembimbing. Gak mungkin Bang, gak fulus. Saya lihat jam abang tuh harganya 7 miliar kata Fahri Hamzah tadi. Gitu. Jadi Bang, nah definisi politik identitas seperti ini memang berbahaya. Kenapa bahaya? Satu nih ya. Buat saya lagi nih, anggap aja lagi nulis skripsi ini. Bahayanya satu, pertama bisa tidak akurat. Misalnya nih ketika Pilpres 2019 misalnya. Ada sekelompok orang yang menamakan diri misalnya sebagai Ijtima Ulama begitu. Memberikan label kepada Pak Prabowo sebagai calon Islam. Begitu. Yang berimplikasi bahwa calon yang satu lagi yaitu Pak Jokowi itu bukan calon Islam, begitu. Nah, menurut pengalaman saya, cara-cara seperti ini bisa sangat salah, Bang. Gitu. Kenapa? Yang dianggap sebagai calon yang tidak Islam atau tidak santri, jangan-jangan lebih soleh daripada calon yang dianggap santri, begitu. Ya, ini bisa berlaku di mana saja ya. Bahkan termasuk nih terjadi di kampus saya dulu waktu saya kuliah di UI dulu, begitu. Biasa tuh dari dulu juga udah ada tuh praktek-praktek seperti itu. Yang kedua, alangkah berbahayanya kita sebagai sesama makhluk, ya, artinya ya sosok yang relatif, kemudian berusaha mengambil wilayahnya Tuhan. Yang absolut itu dengan mengatakan dia lebih Islami daripada si itu gitu. Si A lebih Islami daripada si B. Enggak bisa kita sebagai sesama manusia dengan segala kefanaannya mengatakan bahwa ini lebih Islami daripada yang satunya lagi, begitu. Siapalah kita ini? Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, pelabelan seperti ini bisa menimbulkan emosi ya yang tensinya sangat tinggi karena berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya primordial ya, menyangkut identitas, dan pada titik itulah kemudian labelisasi semacam ini bisa menyebabkan
dukungan kepada seorang calon yang dianggap sebagai lebih Islami, itu bisa dianggap sebagai tugas dari Tuhan. Nah kalau sudah tugas dari Tuhan, itu tinggal sebentar lagi angkat pedang, angkat pisau, ya, sehingga kemudian yang di seberang sana yang memilih yang lain itu akan ya menjadi korban kekerasan. Minimal dalam kasus Pilkada Jakarta misalnya, ini di berita ya, seorang nenek yang memilih Ahok misalnya dilarang disolatkan oleh kabarnya nih di berita itu oleh lingkungannya yang mayoritas tidak memilih Ahok. Nah, apakah kita ingin peristiwa semacam ini Bang Karni akan terjadi nanti di Pilpres 2024 begitu? Nah, bahaya, bukti bahwa ini berbahaya ya, ya kita akan saksikan jauh lebih banyak ya ketika nanti misalnya peristiwa seperti misalnya Ade Armando ya, karena dianggap dia tidak cukup Islami atau tidak mendukung calon yang Islami, lalu kemudian wah ini halal darahnya. Nah, hal-hal semacam itu yang terus terang saya khawatirkan. Menyambung Bang Fahri, memang harus diakui bahwa Republik kita ini ketika berdiri itu tidak merupakan satu entitas yang homogen satu dengan yang lain, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada pemikiran-pemikiran yang berbeda. Di masyarakat ada pemikiran yang berbeda, di BPUPKI ada pemikiran yang berbeda. Nah, indahnya adalah apa? Kita sampai kepada satu rumusan yang membuat tadi akhirnya negara bangsa Indonesia itu menjadi seperti sekarang ini. Kalau kita misalnya mengambil jalan yang terjadi di India, maka Indonesia pada hari ini nggak jadi seperti ini. India kemudian karena masyarakatnya ada Hindu, ada Islam, ya bahkan pecah menjadi 3-4 negara India. Yang Islam mendirikan Pakistan. Bahkan dari awal Pakistan Barat dengan Pakistan Timur sudah beda, ya, udah sendiri-sendiri. Pakistan Barat jadi Bangladesh, ya. Yang tinggal di wilayah Pakistan lari ke wilayah India, ya. Yang Hindu di wilayah Pakistan lari ke wilayah India. Yang Muslim di wilayah India ngungsi, imigrasi besar-besaran ke wilayah Pakistan. Dan itu salah satu migrasi terbesar dalam sejarah manusia modern, bumi modern. Dan bukan cuma sekedar migrasinya yang penting. Pada saat itu terjadi banyak kekerasan yang meninggal sampai katanya tuh sampai 1 juta, Bang Karni. Dan itulah kerja keras terbesar dari seorang Mahatma Gandhi. Bagaimana mendamaikan bangsanya ini yang punya agama beberapa ini supaya jangan berkelahi satu dengan yang lain. Nah, kalau kemarin atau kalau saja pada waktu itu bapak-bapak bangsa kita ini tidak punya kebesaran jiwa dan menemukan titik temu, bisa jadi yang disampaikan oleh Bang Arya Bima ini terjadi. Indonesia itu nggak nyampe tuh ke NTT, nggak nyampe Bang ke Papua, berhenti dia di NTB. Bisa tuh terjadi. Alhamdulillah ya tercapai kesepakatan sehingga akhirnya wilayah Indonesia terbentang seperti yang kita sekarang miliki. Nah, kita tentu saja punya kewajiban ya sebagai anak bangsa, sebagai yang memegang atau bertugas menjaga bangsa Indonesia pada hari ini agar apa yang kita miliki seperti saat ini jangan terpecah, Bang. Jangan sampai apa yang sudah diwariskan dengan begitu hebat oleh para founding fathers kemudian bubar ya, hancur di tangan generasi kita. Jangan dianggap enteng karena sesungguhnya ya pelajaran dari negara-negara lain, pelajaran dari India pada khususnya menunjukkan bahwa ya identitas yang tidak bisa bertemu dalam konteks negara bangsa bisa melahirkan perpecahan dan itu yang menurut saya ujung dari apa-apa yang sedang kita khawatirkan pada hari ini. Jangan sampai Pilpres kemudian punya korban bubarnya Republik Indonesia. Jangan. Ya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada hak jawab saya sebentar Bang. Silakan dengan hormat. Bapak Pembimbing. Terima kasih. Dalam perspektif Al-Quran, saya menyayangkan Anda tidak baca Al-Maidah ayat 51. Bahwa dilarang memilih pemimpin yang
Yahudi, Nasrani, ada jelas eksplisit. Kemudian Anda tidak baca lagi At-Taubah 80 sampai 85. Tidak boleh sholat di pinggir, berdoa di liang lahat yang munafik. Jadi saya nanya bagaimana kalau orang Amerika, saya tanya dulu nih, karena ini kan perlu kejelasan ini. Makanya itu saya bilang bukan. Bagaimana kalau orang Muslim di Amerika? Apa yang harus mereka lakukan? Harus bersikap dia apa? Ya bagaimana? Ya sikapnya kalau dia konsisten, yang saya bilang tadi disiplin rohaninya, dia harus istiqomah. Nah, gimana itu? Ya kalau tanya saya gimana, saya melawan kalau saya. Melawan di Amerika? Ya nggak mau milih, nggak ikut milih kan nggak apa-apa. Pemilu itu hak, bukan kewajiban. Abstain deh, abstain. Oh absen begitu? Bukan absen, saya memilih untuk tidak memilih. Bang Fakri jangan di Amerika. Jadi, kalau di Bali gimana? Di Bali sama di NTT gimana? Tadi kan saya disalah-salahin sama dia. Nggak apa-apa, itu subjektif. Kalau berpikir objektif, Anda Islam, ya Anda kurang menyadari situasional. Yang saya bilang tadi, etika situasionalnya adalah kita ini mayoritas. Ada yang minoritas. Ini yang konsep tahu dirinya tuh nggak jalan. Kan kalian mau begini ini supaya yang mayoritas ini jadi gugur semangat keagamaannya. Jangan lagi persoalkan minoritas apa tidak. Kurang lebih begitu. Cukup. Udah kalau itu saya perlu nambahkan ini. Saya perlu nambahkan. Harus objektif. Ini penting nih. Karena kan diskusinya saya ini ya. Bang, saya Muslim ya. Saya merasa saya Islam. Tetapi cara berpikir saya memilih pemimpin itu karena saya lihat kompetensinya serta programnya Bang. Bukan lihat agamanya. Begitu juga saya lihat gubernur. Saya akan lihat prestasinya, program kerjanya, kompetensinya. Dan terus terang pada hari ini saya sampaikan, pada saat Pilgub DKI Jakarta 2017, saya Islam, saya pilih Ahok. Silakan kalau abang anggap saya salah. Itu subjektif. Silakan kalau abang nggak apa-apa. anggap saya salah. Ente mau masuk neraka juga nggak apa-apa. Iya. Nggak ada urusan. Makanya tadi Bang jadi oleh karena itu saya bicara Al-Maidah ayat 51. Abang bukan Tuhan. Ya bukan. Tapi abang bisa mengklaim bahwa saya salah. Ya. Bahwa saya kurang Tadi Islam ente bilang dibandingkan kita dengan pembimbing. abang. Nah, itu yang bahaya Bang. Bubar republik ini Bang. Bubar republik ini Bang. Enggak, Kalau siapa yang bilang bubar? Merasa abang lebih Islam daripada saya. Tidak ada yang lebih Islam. Enggak ada. Abang Saya baca Quran. Saya enggak objektif. Baca Quran. Saya cukup. Iya Bang, kita Al-Maidah sama-sama Islam. 51. Kedori. Tapi saya bisa punya pilihan. Ya, Anda boleh pilih yang lain, boleh terserah. Iya Bang, saya jawab aja Bang. Ya Saya cuma sudah. jawab aja, makasih Bang. Saya pilih yang Al-Quran. Al-Maidah 51, udah gitu. Bang Karni, inilah kita politik identitas. Jadinya kayak gini ini sampai tingkat RT. Justru ini adalah demokrasi. Masa mau dibolehkan? Jadi udah bener lah omongan presiden. Boleh, masa harus seragam? Saya senang ada Bang Egy di sini sehingga contoh politik identitas itu menjadi nyata pada diri Bang Egy Sujana. Kita beriman insya Allah. Bang, mohon maaf Bang, saya di kanan, abang di kiri. Mohon maaf. Muhammad Kodo. Kita golongan kanan. Profesor Rocky Gerung. Ini baru sekarang saya lihat ada anak bimbingan skripsi berkelahi sama pembimbingnya. Oke ya, saya ambil cara untuk mengulangi ingatan saya, pelajaran yang saya beri pada mahasiswa saya 20 tahun yang lalu. Saya mengasuh mata kuliah filsafat politik, di dalamnya ada problem yang kita sebut politik identitas, politics of identity, politics of recognition, dan multiculturalism. Yang diucapkan tadi yang kacau definisinya. Saya pelan-pelan. Saya mulai dari soal Kodari tadi, soal India dan Pakistan itu. Di tahun 40-an, mungkin 43 itu, ada peristiwa di India, ada kerusuhan agama, etnis bahkan itu. Antara Hindu yang mayoritas dan Islam yang minoritas. Seorang pemuda terbunuh pada peristiwa itu. Pemudanya Muslim. Peristiwa ini diterangkan oleh Amartya Sen di dalam bukunya, dan kita ingat bagaimana kita memahami sesuatu yang kita sebut politik identitas. Tokoh ini
Dia udah 3 hari ada di dalam rumahnya bersama istrinya dan seorang bayi. Keluarga Muslim, warga negara India. Dia nggak bisa keluar rumah karena dikepung oleh radikal Hindu. Bayangkan situasi itu. Dia miskin. Padahal bayinya perlu susu. Lalu dia ambil risiko. Dia keluar rumah. Dia diuber oleh mayoritas Hindu. Lari ke sebuah rumah tetangga. Berupaya diselamatkan oleh tuan rumah. Tapi dia tewas oleh massa yang brutal dari radikal Hindu itu. Dia tewas di situ. Pertanyaan saya, dia tewas karena muslim atau tewas karena miskin? Dari. Kamu kan anak bimbing. Jadi, saya lagi uji. Dia tewas karena muslim atau karena tewas karena miskin? Saya enggak. Ya, sebagai apa? Yes. Tapi kita mesti terangkan. Kalau dia orang kaya, nggak mungkin dia keluar rumah. Kulkasnya penuh. Bahkan dia bisa pakai private jetnya untuk beli Nggak bisa bang, susu pakai helikopter bang. Ya, Kalau private jet nggak bisa, pakai helikopter bisa naik ke atas. Dia itu orang kaya, lebih kaya dari lu gitu. Jadi lu nggak usah bayangin apa-apa gitu kan. Saya yakin sekarang saya lebih kaya daripada abang. Itu nanti dibuktikan di KPK. Saya ulangi poin itu ya, ini serius nih. Karena status sosialnya miskin, dia ambil risiko. Jadi dia mati karena dia miskin. Bukan karena agama, dia mati. Memang orang sebut itu urusan agama. Tapi kalau dia minoritas dan kaya, dia selamat. Indonesia juga begitu. 98 banyak minoritas yang kaya selamat kabur dari kerusuhan 98. Jadi ada variabel lain di situ. Bukan sekedar variabel ras segala macam. Ada variabel kelas di situ. Itu poin pertama. Poin kedua. Saya dengar tadi Pak Jokowi bicara tuh. Bahaya. Oke, bahaya. Oke, kita bisa bayangkan dulu bahayanya dulu ya. Tapi kemudian beliau tambahkan. Kita akan ada orang yang memanfaatkan itu. Ini udah insinuasi. Siapa yang akan memanfaatkan? Tentara. Kartosuwiryo. Aidit. Siapa? Jadi istilah itu aja udah menimbulkan kecemasan. Siapa? Cina, Amerika. Jadi Pak Jokowi bicara sebagai politisi di situ, bukan sebagai negarawan. Kendati itu forum negara. Karena dia menakutkan sesuatu yang dia juga nggak tahu tuh apa tuh. Akan diporak-porandakan, akan ada yang menyusup segala macam. Siapa? Jadi kalau saya lihat misalnya Pak Jokowi, mending jangan lihat ILC. Kan Anda akan gugup untuk melihat bahwa konsepnya macam-macam di sini. Dia pasti nggak ngerti. Sekarang saya buat mengerti dulu ya. Saya buat mengerti dulu. Kata identitas dipakai Pak Jokowi. Kita juga pakai kata itu. Apa sih itu identitas tuh? Siapa di sini yang punya identitas? Identitas itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, artinya dia yang sudah mati. Karena cuma orang mati yang bisa diidentifikasi. Itu etimologinya begitu. Arya Bima identitasnya Soekarno. Apa selamanya begitu? Belum tentu. Karena dia masih hidup, dia masih berubah. Kodari. Apa identitas 3 periode? Pasti begitu. Jadi soal itu yang gagal kita bicarakan. Pak Jokowi dengar doang politik identitas. Di dalam kepalanya Islam selesai. Karena gak paham itu. Yang gak paham yang salah bukan Pak Jokowi. Lingkungannya yang brief dengan cara yang buruk. Itu akibatnya kalau bergaul dengan orang dungu. Yes. Saya terangkan itu lebih lanjut. Sekarang saya lanjut ya. Perlahan-lahan aja. Sesuatu disebut sebagai identitas karena direkognisi. Dalam politik, identitas itu timbul karena direkognisi. Supaya kita selamat dari kedunguan yang menganggap identitas itu final. Enggak.
Identitas itu ada kalau orangnya final, artinya udah mati dia. Baru dia kita tahu identitasnya tuh. Selama dia hidup, aroma politiknya Bung Choi ini, Ustadz Choi ini berubah-ubah. Dari pro Ahok sekarang dia menganggap Ahok ada kesalahan di situ. Biasa itu. Pro Anies sekarang. Biasa aja. Kok dari pro Prabowo sekarang masih pro Prabowo. Jadi secara ensiklopedia kata identitas itu hanya mungkin terjadi kalau orangnya udah mati. Itu intinya. Nah sekarang untuk menyelamatkan kekacauan konseptual itu dibikin istilah lain, politics of recognition. Dalam kategori itu identitas dianggap dihidupkan karena direkognisi. Nah itu yang menyebabkan kasus di Kanada misalnya, dia pakai politik multikultural, di kita multikultural. Tetapi mesti diingat, sesuatu disebut multikultural kalau dia punya efek elektoral, hanya itu intinya tuh. Kalau Anda punya identitas sesuatu nggak punya efek elektoral, nggak akan disebut sebagai politik multikultural. Baca Wilkim Lika, baca Charles Taylor segala macam. Itu pentingnya baca, jangan kerja aja. Jadi bangsa ini didirikan oleh orang yang membaca buku. Sehingga tadi yang terangkan oleh Fahri, mestinya kita perkakas yang ditinggalkan bangsa ini itu otak, pikiran, kita pakai. Teruskan perdebatan konstituan itu. Teruskan percakapan tentang masa depan itu. Nah Pak Jokowi nggak ada di situ. Pak Jokowi nggak tahu masa lalu, nggak tahu masa depan. Coba kita fair, coba tanya Pak Jokowi. Apa yang Pak Jokowi tahu tentang yang diterangkan oleh Fahri? Nol. Apa yang diterangkan Egy itu tentang masa depan, harapan. Rock ini memang sok tahu benar-benar. Saya tahu semua memang. Karena itu saya terangkan. Kan tadi kita berupaya untuk mendengar. Lama-lama oligarki intelektual juga dia. Ini apa relevansinya nih saudara? Lanjut. Oke, lanjut sekarang ya. Saya ambil sekarang bagian yang oke, kita bicara masa depan sekarang. Kita ingin masa depan kita dihasilkan oleh pemilu yang bermutu, right? Oke. Pak Jokowi juga bilang begitu, pemilu mesti bermutu tuh. Bagaimana pemilu itu bisa bermutu? Ada pertengkaran pikiran di dalam kampanye. Itu intinya tuh. Seorang pemimpin, dia harus mampu untuk menghasilkan konsep yang visioner. Di mana konsep visioner itu dimungkinkan dihasilkan? Di universitas, dalam pertengkaran di kampus. Tetapi, kata Pak Jokowi, jangan bawa politik ke kampus. Dia nggak ngerti masa depan artinya. Masa depan itu ada gagasan, pikiran. Kampus dilarang untuk memperdebatkan politik. Lalu di mana kualitas perdebatan itu? Nggak ada. Satu poin ya. Poin kedua, seorang tidak cukup dia punya intelektualitas, dia juga punya moralitas itu. Di mana bagian itu diuji? Ya di rumah ibadah. Tapi nggak boleh menguji presiden di rumah ibadah. Jadi Pak Jokowi mau bilang pemimpin ke depan itu nggak perlu intelektualitas, nggak perlu moralitas. Cukup elektabilitas. Nah, itu urusannya Kodari. Survei aja. Jadi kita mensurvei sesuatu yang pemimpin kita hasil survei, bukan hasil pertengkaran akademis, bukan hasil moral clarity. Karena di tempat di mana pertengkaran pikiran harusnya diwujudkan, justru dilarang, yaitu kampus. Di tempat di mana moralitas diuji, justru dilarang, yaitu masjid, gereja, rumah ibadah. Di mana otaknya? Jadi dari awal kita tahu bahwa pemilu pasti nggak bermutu. Poin terakhir. 75 hari kampanye. Salah. 4,5 hari kampanyenya. 17 partai ingin membuktikan visinya itu masuk akal. Selama 70 hari. 70 bagi 17, 4,5 hari. Apa yang mau diharapkan dari pertukaran pikiran selama 4,5 hari?
Yang diharapkan adalah amplop. Rakyat nunggu amplop. Jadi pemilu ini didesain untuk menghasilkan orang yang tidak berpikir dan orang yang hanya menagih amplop. Itu intinya. Nah, karena itu saya anggap bahwa ini refleksi kita supaya kita nggak sekedar ditipu oleh juru bicara yang disewa oleh istana untuk membodohi kita. Ini forum kejujuran gitu. Saya nggak punya kepentingan, saya nggak punya partai, gue nggak dukung siapa-siapa. Tapi gue dukung, saya ingin dukung orang yang berpikir. Itu intinya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pemirsa, saya menjunjung tinggi politik identitas. Karena mereka yang termarginalkan, yang selalu dirugikan, kaum minoritas secara ekonomi, masih berjuang agar suaranya didengar. Dan politik identitas adalah pertahanan terkuat bagi mereka yang dianggap tidak kelihatan, tidak kasat mata. Stacey Abrams, politisi wanita berkulit hitam di Amerika Serikat. Kita ketemu LC yang akan datang.